Pembacaan dari Nubuat Sefanya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan ada di tengah-tengahmu, engkau tidak akan takut lagi kepada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, maka lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam pesta dan bacaan Injil pada hari ini ada begitu banyak pesan, refleksi yang dapat kita petik untuk perjalanan kehidupan kita. Maria adalah contoh sejati bagaimana menjadi orang Kristen, menjadi murid Kristus yang setia. Ia telah merawat, membawa, mengandung Yesus sang putranya, dan membawa dia memperkenalkan Yesus kemana saja ia pergi.
kita juga diundang untuk senantiasa membawa Yesus yang bersemayam di hati kita, di dalam diri kita masing-masing, dan membawa Yesus itu diperkenalkan kepada semua orang yang kita jumpai. Ini pesan misi yang paling besar yang mau ditunjukkan oleh Maria kepada kita. Sikap Elizabeth juga dapat menjadi contoh dan teladan kepada kita semua ketika menjadikan hati kita tempat di mana Allah mau mengunjungi kita. Roh Kudus yang bersemayam dalam hati Elizabeth dan anak yang dikandung olehnya, Yohanes yang masih dikandung, itu melonjak kegirangan, mau menunjukkan bahwa ketika orang yang datang membawa kabar gembira Injil, kita juga punya hati yang bersuka cita, hati yang penuh kegembiraan, dan bukan sebagai hati yang penuh dengan kegelisahan. Kehadiran Tuhan itu membawa kepastian iman, membawa sumber kegembiraan, dan juga membawa keselamatan bagi orang lain. Semoga lewat kunjungan-kunjungan, pesan-pesan sederhana yang ditunjukkan oleh dua wanita ini, mau mengajak kita untuk melakukan juga tindakan-tindakan sederhana dengan membawa Kristus dalam perjalanan kunjungan kita kepada umat-umat kita, tetapi juga di tengah-tengah perjalanan kunjungan kita seorang kepada yang lain dalam tugas-tugas kita masing-masing. Semoga dengan demikian kita mampu untuk membawa Kristus itu kepada siapapun yang kita jumpai. Rahmat Allah